Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin nuril mudhhibi lil jahli wal kasali wan nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alhimna ilman nufaqihu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi yuzayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan sedikit daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang mana kita mengambil barokah walaupun sedikit daripada kitab ini, karena memang intinya pada tiap malam Kamis kita membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, di mana kita masih membahas mengenai dakwah atau amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kita mesti ada merasa cinta kepada orang karena Allah, cinta kepada orang yang berbuat taat karena Allah, dan benci kepada orang yang berbuat maksiat juga karena Allah. Jadi kalau kita melakukan cinta dan benci karena Allah, berarti kita tidak mencintai zatnya ataupun membenci zatnya. Ketika kita membenci zatnya atau mencintai zatnya, berarti sudah terdorong oleh hawa nafsu. Misal, ketika kita belajar dengan seorang ustaz, tiba-tiba cinta dengan ustaz tadi. Kalau cintanya karena Allah, pasti ada batasan. Karena apa? Karena Allah. Ada batasan. Tapi kalau bukan karena Allah, tidak ada batasan. Yang tadinya cinta antara seorang murid dengan seorang ustadz, tiba-tiba ada keinginan pengen menjadi si ustadz ini kekasihnya, lebih dari itu suaminya atau istrinya. Itu membuktikan bukan karena Allah cintanya. Bukan kita menuduh, misal ada terjadi, oh itu bukan karena Allah, enggak. Memang seperti itu kenyataannya. Apabila semua karena Allah, pasti akan sempurna. Maka lillahi yatimmu wa maka li ghairillahi yanhadimu. Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun di dalam kehidupan kita ini, jika karena Allah pasti akan sempurna. Dan apapun yang bukan karena Allah pasti akan hancur, pasti tidak sempurna. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Kalau bukan karena Allah tidak sempurna. Berarti ketika kita mencintai, begitu juga membenci, bukan karena Allah, berarti karena terdorong oleh hawa nafsu kita. Ketika kita melakukan itu dengan hawa nafsu, berarti kita telah menjadi hamba atau budaknya hawa nafsu. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian juga yang kita baca tadi, bukanlah di dalam berdakwah itu wajib bagi seseorang sengaja mencari-cari kemungkaran yang memang tertutupi. Jadi sengaja dicari. Ini namanya bukan berdakwah, tapi memata-matai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tajassasu." Janganlah kamu sengaja mengorek-orek atau mencari-cari kesalahan orang. Sengaja dicari-cari, ketika ketemu kesalahannya kita nasihati. Ini namanya tajassus. Tajassus dilarang oleh Allah. Tidak boleh kita mencari-cari atau mengorek-orek kesalahan orang. Itu hukumnya haram. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Man tatabba aurata akhi tatabba Allahu auratah." Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, Allah pun nanti akan mencari-cari kesalahannya. Di akhirat semua kesalahannya akan dibeberkan oleh Allah, sekecil apapun dibeberkan oleh Allah.
Hanya dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah pun akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Kalau hari kiamat semua kesalahan kita, aib kita dibeberkan oleh Allah. Wallah haya, bukan malu lagi. Kalau di dunia mungkin kita malu dengan sahib, malu dengan tetangga, malu dengan orang-orang sekitar kita. Wa fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti ketika aibnya kita dibuka, dari Nabi Adam sampai orang yang akhir zaman nanti melihat kita, terutama Rasulullah nengok aurat kita. Nah kalau nanda aurat kita, aib kita dibukakan, dibeberkan di hari kiamat, tutupi aibnya orang. Jangan suka ngomong fulan bin fulan begini, fulan bin fulan gawe tidak benar, fulan bin fulan. Tutupi aibnya. Jangan kita bicarakan mereka, akan tetapi kita ya doakan. Kalau tidak bisa amar ma'ruf, kita nasihati, ya tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kita nasihati dengan lemah lembut, tidak bisa juga kita doakan. Nah, ini yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Man tatabba aurata muslim, man tatabba aurata akhi tatabba Allahu auratah. Wa innamal wajibu huwal amru bil ma'ruf indama tarat tarikina fi hali tarkihim. Yang wajib kita lakukan amar ma'ruf itu adalah pada saat kita melihat orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf. Pada saat itu langsung. Ya, misal ini, pada saat kita lagi jalan, ada orang yang lalai kepada Allah, misalnya main judi. Nah pada saat itu mana posisi kita? Kalau main judi wong 4, kita wong 10, tegur. Kita berjalan wong 10, main judi wong 4, madai takut. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti tegak di situ. Kenapa? Logikanya 10 sama 4, madai kalah wong 10 sama wong 4. Tidak tahulah kalau ada wong 4 lidi galo-galo, 10 di lidi galo-galo, wong 4 lebih besar. Dah. Pada saat itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita yang berjudi wong 4, yang jalan wong 4, kiwo badan mereka ini besar, tapi kalau lawan yang sarung misalnya, ini mulai jalan, apa namanya, bilisan nih, nasihati dengan lemah lembut. Tidak baca juga, fabiqal dengan hati kita, artinya doakan. Ya Allah, tadi aku lewat, ada muslimin, ada saudaraku muslimin, orang Islam yang main judi, yang bermaksiat kepadamu, ya Allah, beri mereka hidayah, beri aku dan mereka hidayah sebagaimana telah engkau berikan hidayahmu kepada orang-orang yang telah engkau berikan. Doakan. Nah itu baru lancar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf ketika orang meninggalkannya, begitu juga nahi anil mungkar pada saat orang nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf kita jalankan pada saat orang meninggalkan kema'rufan. Waktu sholat masih lalai, ingatkan, weh kita sholat. Jangan, woi kamu nih sholat, woi. Ini artinya apa? Asar kalau semacam itu kan. Nah itu dengan lemah lembut. Jadi menegakkan amar ma'ruf ketika orang meninggalkan kema'rufan, juga mencegah kemungkaran ketika orang berbuat kemungkaran pada saat kita melihatnya. Bukan dapat kabar atau tajasus sengajonya nyari-nyari manusia fulan. Ini biasanya kalau jam 12:30 masih repot dengan dunianya, tidak ada semayang, itu inti gini. Inti ke pas datang azan zuhur pagaknya baru, azan, mayang, sengaja tajasus, nah itu tidak boleh, itu haram. Saking besarnya harga diri seorang muslimin. Ya, saking besarnya itu penjelasan lebih lanjut insyaallah nanti kita sambung di minggu yang akan datang, dan insyaallah hari Jumat Id Idul Adha minal aidin wal faizin, yang mampu berkorban tidak mampu korban perasaan jadilah. Tidak mampu kambing korban ayam jadilah. Indah ala gol Abdullah bin Abbas. Menurut Abdullah bin Abbas,
boleh pakai ayam atau bebek, sudah beli ayam, tapi dagingnya jangan dimbek lagi kalau ayam. Kalau kambing baiklah, men ayam nak dimbek pulau pahal wiko, boleh apa boleh sayapnya lah. Bagi kalau nah itu kalau ingin melatih diri kita menjadi orang-orang yang gemar berkurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan. Kalau menurut arba'ul madzhab, 4 mazhab, baik menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya yang namanya berkurban itu harus dengan onta atau sapi dan sejenisnya. Nah, sejenisnya artinya kebo. Kemudian kambing. Kalau yang selain ini tidak dinamakan korban, tapi menurut sahabat Abdullah Ibn Abbas, nah itu boleh pakai unggas seperti ayam ataupun bebek ataupun burung dan lain sebagainya. Nah itu kalau ingin yang melatih diri kita yang menjadi orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah dengan menyembelih hewan tadi. Kemudian perbanyak takbir. Bertakbir itu lagi kok pada malam ini sudah boleh. Malam ini malam Arafah di kita sini, bukan di Saudi sana. Ada sebagian wong nunggu di Saudi Arafah yang kemarin saya ini tadi air kebu tadi, kita juga nak air kebu. Berarti kalau di Saudi air kemis air gayo, kita juga air kemis. Sebab patokan kita Saudi sudah berpatok lah sana terus itu. Tak ada macam itu. Yang jelas Rasulullah mengatakan kalau soal awal bulan akhir bulan ada matla'ul hilal. Mungkin di Saudi sudah terjengok, di kita belum terjengok. Jadi kalau uji pemerintah kita hari Jumat, anak terus terang kalau ada yang bertanya sama anak lagi, kadang-kadang SMS, "Ustaz, kapan kita naik gayo? Kamis apa Jumat?" Anak jawab tahun depan, kapan kita gayo? Tahun depan. Ya kadang-kadang lah kita jelaskan tiap tahun masih bertanya juga. Masih bertanya. Idul Fitri kapan nanti? Ini kayak Idul Adha pula masih bertanya. Pokoknya uji pemerintah Jumat, ayo Jumat. Kan di Saudi hari Kamis, kalau ente nak melok sudah pindahlah ke Saudi sana cepat hari Kamis, sudah jangan nurut-nurut. Ya tak? Nah itu jadi ya insyaallah yang lain-lainnya bisa ditanyakan yang kurang jelas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma hdina bihudan waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'lina wa la yansiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.